Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan makalah saya dengan judul Upaya Peningkatan Pemahaman Konsep Perbandingan Trigonometri dengan menggunakan alat peraga Trigamaster pada siswa kelas 10 SMA Negeri Taekas. Baik, kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Bagian A, latar belakang. Trigonometri merupakan salah satu ruang lingkup matematika untuk pendidikan menengah yang terdapat pada kurikulum 2013 Kemendikbud 2013. Trigonometri sudah mulai diajarkan di sekolah menengah atas atau SMA dari kelas 10 sampai 12 dan bisa berlanjut ke perguruan tinggi. Berdasarkan hasil wawancara oleh salah seorang guru matematika di SMA Negeri Taekas, materi trigonometri merupakan salah satu materi dalam matematika yang menurutnya sulit bagi siswa. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian hasil belajar siswa, terkhususnya pada materi trigonometri yang tidak memenuhi standar kompetensi. Di antaranya hanya 35% siswa yang hasilnya memenuhi standar atau tuntas, sehingga masih terdapat 65% siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan. Salah satu penyebabnya adalah siswa sering menghafal materi atau konsep, sehingga membuat siswa kurang mampu dalam menyelesaikan masalah. Kebanyakan menghafal membuat siswa hanya berpatokan dengan hafalan, sehingga membuatnya kesulitan dalam mengembangkan konsep ataupun mengaitkan antar konsep. Dalam pembelajarannya juga, guru tersebut tidak menggunakan alat peraga yang bisa membantu siswa memahami materi trigonometri dengan baik. Dengan demikian, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang upaya peningkatan pemahaman konsep perbandingan trigonometri dengan menggunakan alat peraga Trigamaster pada siswa kelas 10 SMA Negeri Taekas. Baik, bagian yang ke B, rumusan masalah, yaitu bagaimana penggunaan alat peraga Trigamaster dalam meningkatkan pemahaman konsep perbandingan trigonometri pada siswa kelas 10 SMA Negeri Taekas. Bagian C yaitu tujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep perbandingan trigonometri dengan menggunakan alat peraga Trigamaster pada siswa kelas 10 SMA Negeri Taekas. Bagian yang kedua yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang pertama bagi siswa. Penelitian ini dapat membantu siswa kelas 10 SMA Negeri Taekas untuk meningkatkan pemahaman konsep perbandingan trigonometri melalui alat peraga Trigamaster. Manfaat yang kedua bagi guru. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi guru untuk menerapkan strategi pembelajaran dengan menggunakan alat peraga dalam kegiatan belajar mengajar matematika. Manfaat yang ketiga bagi peneliti. Sebagai calon guru, saya dapat mengembangkan pembelajaran matematika pada pokok bahasan perbandingan trigonometri dengan menggunakan alat peraga Trigamaster. Dan saya dapat mengetahui penggunaan alat peraga Trigamaster dalam upaya peningkatan pemahaman konsep perbandingan trigonometri. Baik, bagian yang ke E, batasan istilah, yaitu ada pemahaman konsep, alat peraga, dan perbandingan trigonometri. Kita masuk pada bab yang kedua yaitu landasan teori. Bagian yang A, pengertian pemahaman konsep. Pemahaman lebih tinggi satu tingkat dari hafalan. Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap makna atau arti dari suatu konsep. Untuk itu, maka diperlukan adanya hubungan antara konsep dan makna atau arti dari suatu konsep. Peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan seseorang untuk memahami suatu konsep sehingga mampu menangkap makna konsep tersebut dan bisa dijelaskan kembali dengan pengertiannya sendiri. Bagian yang ke B yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana dalam menyajikan, memahami, dan memudahkan dalam mempelajari matematika karena matematika bersifat abstrak sehingga merupakan hal yang sulit bagi siswa. Peneliti menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sarana yang dapat digunakan dalam pembelajaran
yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi. Bagian yang ke-C, alat peraga. Alat peraga merupakan media pengajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari. Menurut S. Tiningsih tahun 1994, bagian 7. Fungsi utamanya adalah untuk menurunkan keabstrakan konsep agar siswa mampu menangkap arti konsep tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa alat peraga adalah segala sesuatu yang digunakan dalam pembelajaran untuk membantu siswa dalam memahami konsep yang diajarkan guru. Bagian yang ke-D, perbandingan trigonometri. Trigonometri berasal dari dua kata Grek, yaitu trigonom yang artinya segitiga dan metrom yang artinya ukuran. Sehingga trigonometri berarti ilmu yang mempelajari tentang unsur-unsur segitiga sebagai objek kajian keilmuan oleh Rusgianto pada tahun 2007. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada slide yang akan saya tampilkan. Di sini ada gambar segitiga siku-siku, di mana dua sisi di samping segitiga siku-siku dinamakan depan dan satunya lagi dinamakan samping, sedangkan sisi miringnya dinamakan miring. Jadi di sini kita bisa mengetahui sin alfa yaitu sisi depan per sisi miring atau D per mi. Cos alfa yaitu sisi samping per sisi miring atau sa per mi. Tangen alfa sisi depan per sisi samping atau D per sa. Kosekan alfa sama dengan sisi miring per sisi depan atau mi per D. Sekan alfa sama dengan sisi miring per sisi samping atau mi per sa. Kotangen alfa sama dengan sisi samping per sisi depan atau sa per D. Bagian yang ke-E yaitu Trigamaster. Trigamaster adalah alat peraga yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika dalam konsep perbandingan trigonometri. Trigamaster berfungsi untuk mempermudah pembelajaran matematika di kelas, yaitu tentang trigonometri dalam hal mencari nilai sinus, kosinus, dan tangen sudut-sudut istimewa lingkaran tanpa menghafalnya dengan menggunakan lingkaran satuan. Lingkaran satuan merupakan suatu lingkaran yang besar jari-jarinya adalah satu satuan. Kita masuk pada bab ketiga yaitu metode penelitian. Bagian yang ke-A, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Model PTK merupakan penelitian proses pengkajian berdaur yang terdiri dari 2 siklus, di mana setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Alasan peneliti memilih PTK adalah untuk memahami masalah yang terjadi di kelas dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta menemukan bentuk pengajaran di kelas yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi secara lokal atau tidak diberlakukan secara meluas. Bagian yang ke-B yaitu tempat dan waktu. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai Oktober 2020. Penelitian dilakukan pada saat jam pelajaran yang bertempat di ruang kelas 10 IPA SMA Negeri Taekas. Bagian yang ke-C, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPA SMA Negeri Taekas. Bagian yang ke-D, teknik pengumpulan data. Terdiri dari 3, yang pertama observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek yang difokuskan pada perilaku tertentu. Yang kedua, angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan atau pernyataan untuk diisi oleh subjek yang diteliti. 3, wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti. Bagian yang ke-E, instrumen pengumpulan data. Terdiri dari 4, yaitu yang pertama, lembar observasi.
Lembar observasi dilakukan untuk mengumpulkan data tentang keterlaksanaan pembelajaran menggunakan alat peraga Triga-Master berdasarkan aktivitas dan keterlaksanaan pembelajaran tersebut. Observer akan memberi tanda centang ya atau tidak pada lembar observasi sesuai dengan pembelajaran yang diamati. B. Lembar kerja siswa atau LKS. LKS berisikan sejumlah pertanyaan yang sesuai dengan materi yang diberikan selama pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan menggunakan alat peraga berdasarkan skor yang diperoleh. Bagian yang ketiga, C. Lembar angket. Lembar angket yang digunakan dalam penelitian ini berisi pernyataan-pernyataan mengenai pemahaman belajar siswa selama mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan alat peraga Triga-Master. Tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman siswa setelah mengikuti pembelajaran. Angket diberikan setelah proses pembelajaran berlangsung. Bagian D atau bagian yang keempat, wawancara dilakukan untuk memperkuat informasi yang telah diperoleh dari angket. Responden yang akan diwawancarai oleh peneliti ialah beberapa siswa, yaitu 2 siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan 2 siswa yang memperoleh nilai terendah. Bagian yang ke-F, prosedur penelitian. Terdiri dari 2 siklus, siklus 1 dan siklus 2. Bagian yang pertama, siklus 1. Siklus 1 terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, yang terdiri dari yang pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mata pelajaran matematika. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyiapkan soal tes dan LKS setelah dilaksanakan pembelajaran. Yang keempat, membuat lembar observasi dan angket. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, terdiri dari yang pertama, peneliti melaksanakan proses pembelajaran menggunakan alat peraga sesuai dengan RPP. Yang kedua, guru matematika sebagai pengamat pembelajaran, kemudian peneliti mewawancarainya untuk mendapatkan informasi. Tahap yang ketiga yaitu tahap observasi. Observasi dilakukan oleh guru mata pelajaran menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan oleh peneliti. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran dengan menggunakan alat peraga. Tahap yang keempat yaitu tahap refleksi. Data yang diperoleh dari lembar observasi dianalisis kemudian dilakukan refleksi. Refleksi yang dilakukan berupa diskusi antara peneliti dengan guru mata pelajaran untuk mengevaluasi hasil tindakan pembelajaran, untuk mengetahui masalah dan berbagai hal yang terjadi. Kemudian mencari jalan keluar terhadap masalah tersebut untuk dilakukan perbaikan pada siklus kedua. Kita masuk pada siklus yang kedua. Dia juga sama, dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap perencanaan, terdiri dari yang pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mata pelajaran matematika. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyiapkan soal tes dan LKS setelah dilaksanakan pembelajaran. Yang keempat, membuat lembar observasi dan angket. Tahap yang kedua, tahap pelaksanaan, yang terdiri dari yang pertama, peneliti melaksanakan proses pembelajaran menggunakan alat peraga sesuai dengan RPP. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan upaya perbaikan pada siklus pertama. Kita masuk pada tahap yang ketiga yaitu tahap observasi. Observasi dilakukan oleh guru mata pelajaran menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan oleh peneliti. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran dengan menggunakan alat peraga. Tahap yang keempat, tahap refleksi. Data yang diperoleh dari lembar observasi dianalisis, kemudian dilakukan refleksi. Refleksi yang dilakukan berupa diskusi antara peneliti dengan guru mata pelajaran untuk mengetahui atau mengevaluasi hasil tindakan pembelajaran sehingga dapat diketahui masalah dan berbagai hal yang terjadi. Apabila dalam siklus kedua peneliti belum berhasil, maka peneliti melaksanakan siklus ketiga.
Kita masuk pada bagian yang G, teknik analisa data. Yang pertama, analisa data observasi. Data observasi yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas tentang pembelajaran yang dilakukan guru pada saat jam pelajaran berlangsung. Seluruh lembar pernyataan ditunjukkan dengan jawaban ya atau tidak. Kemudian perolehan skor akan dipresentasikan sebagai berikut. Presentasi aspek atau X diperoleh dengan jumlah skor dibagi skor maksimum dikalikan dengan 100%. Teman-teman bisa lihat pada tabel yang ada pada slide PowerPoint ini, yaitu kolom yang pertama yaitu persentase, kolom yang kedua kualifikasi, di mana 75% sampai 100% itu adalah sangat baik atau SB, 50% sampai 74,99% kualifikasinya baik, 25% sampai 49,99% kualifikasinya kurang, 0% sampai 24,99% kualifikasinya sangat kurang atau SK. Bagian yang ke B yaitu analisa data wawancara. Hasil dari wawancara kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif sehingga mudah dipahami. Bagian yang ke C, analisa hasil angket. Angket hanya diberikan untuk mengetahui penggunaan alat peraga yang dibuat dalam pertanyaan atau pernyataan. Seluruhnya ditunjukkan dengan jawaban ya atau tidak. Kemudian perolehan skor akan dipresentasikan dengan rumus yang sama pada lembar observasi. Kita masuk pada bagian yang ke H, yaitu indikator keberhasilan. Pembelajaran dengan menggunakan alat peraga Trigonomaster dikatakan berhasil jika memenuhi kriteria keberhasilan sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata nilai pemahaman konsep trigonometri mencapai 75. Yang kedua, minimal 75% siswa memperoleh nilai pemahaman konsep trigonometri lebih dari atau sama dengan 75. Yang berikut daftar pustaka, teman-teman bisa lihat pada slide. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Mungkin ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.